crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power. Saudaraku, semua yang bersuka cita, Amin. semua diberkati, Amin. haleluya. Mari kita buka saudaraku dari kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ini rahasia saudaraku, kita mengalami berkat Tuhan, rahasia kita mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kita baca bersama. 1. Perhatikan kanan kirinya saudaraku ya. Gak dapat? Gak ada yang punya Alkitab semua? Perhatikan kanan kiri. Amin. Oke. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin saudaraku. Amin. Jadi kita ini saudaraku dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Jadi di sini ada disebutkan saudaraku kasih karunia, disebutkan juga ada iman. Jadi saudaraku diselamatkan ini kalau bahasa Yunania dikatakan saudaraku sozo. Katakan sozo. Arti diselamatkan di sini bisa juga saudaraku diartikan kamu diselamatkan, kamu disembuhkan, kamu diberkati. Amin. Amin. Jadi kita bisa buat seperti ini saudaraku. Sebab karena kasih karunia kamu disembuhkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Bisa juga dibuat saudaraku. Sebab karena kasih karunia kamu diberkati oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin saudaraku. Perhatikan ya. Apa itu kasih karunia? Banyak kita saudaraku bilang kasih karunia, kasih karunia. Kasih karunia saudaraku adalah apa yang Tuhan sediakan melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Haleluya saudaraku. Kasih karunia Tuhan tidak bergantung pada kebaikan kita. Seperti dikatakan saudaraku bahwasanya Yesus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Amin. Amin. Yesus mati untuk kita bukan waktu kita sudah benar. Jadi saudaraku, kasih karunia apa yang Tuhan sediakan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan itu tidak tergantung pada perbuatan baik saudara. Amin. Karena banyak orang saudaraku berpikir supaya saya disayang Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan saya, supaya Tuhan menjawab doa-doa saya, maka saya harus berbuat baik, maka saya harus banyak melayani. Saudaraku, ini pengertian yang salah. Dikatakan tadi saudara diselamatkan, saudara disembuhkan, saudara diberkati. Itu bukan hasil pekerjaan saudara. Amin. Amin saudaraku. Amin. Itu bukan hasil usaha saudara. Saya mau tanya, mana yang terlebih dahulu?
Saudara mengasihi Tuhan atau Tuhan mengasihi saudara? Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi kita. Amin. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Saya mau tanya, mana yang terlebih dahulu? Saudara mencari Tuhan atau Tuhan mencari saudara? Tuhan mencari saya. Tuhan yang mencari kita. Amin. Kalau saudara misalnya punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, saudaraku, itu bukan hasil kerja saudara. Tuhan yang menaruhkan itu dalam hati saudara. Kerinduan untuk mencari Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, kamu disembuhkan oleh iman, kamu diberkati oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjamu. Haleluya, saudaraku. Jadi kasih karunia adalah apa yang Tuhan sediakan melalui kebangkitan, kematian, dan kebangkitan. Dan itu tidak tergantung pada perbuatan baik saudara. Amin. 2000 tahun waktu yang lalu saudaraku, waktu kita masih berdosa, bahkan sebelum kita lahir, amin, Tuhan sudah membuat persediaannya. Amin. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Tuhan sudah menyediakan keselamatan, kesembuhan, berkat melimpah, kelepasan, kebebasan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya, saudara. Dan bagaimana cara saya menerimanya? Dengan cuma-cuma. Begitu saudara percaya kepada Yesus, semua tadi diberikan kepada saudara. Haleluya. Saudara tidak perlu saudaraku untuk menjadi orang yang super rohani. Terkadang di sini banyak misnya. Kenapa ya doaku tidak dijawab? Kenapa ya aku masih sakit? Kenapa ya kok aku belum diberkati? Padahal aku sudah rajin melayani. Padahal aku sudah rajin kebaktian. Padahal aku sudah banyak berbuat baik. Saudaraku, semua kasih karunia Tuhan tadi, apa yang Tuhan sediakan tadi, saudara akses melalui iman. Amin. Iman pada perbuatan Yesus, bukan iman pada perbuatan saudara. Kenapa tadi saudaraku dia belum menerima semua berkat Tuhan tadi? Karena dia berkata tentang semua perbuatannya. Amin, saudaraku. Sementara semua janji Tuhan tadi, berkat Tuhan kita terima kalau kita menaruh iman pada perbuatan Yesus, bukan pada perbuatan kita. Saudara mengerti sampai di sini? Perhatikan ya. Iman bukan bagaimana kita supaya menggerakkan Tuhan. Saudara mengerti? Amin. Buat begini supaya Tuhan bergerak dalam hidupmu. Bukan, saudara. Iman merespon kepada apa yang Tuhan sudah sediakan. Iman mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Saya tanya saudara, kan ada dikatakan saudaraku, misalnya kalau kau berkata kepada gunung ini beranjak dan tercapailah ke dalam laut, kalau kau percaya tidak bimbang maka hal itu akan terjadi bagimu. Jadi saudaraku, ada di satu kota seorang perempuan hamba Tuhan suka sama hamba Tuhan yang lain, yang laki-laki. Amin, saudaraku. Rupanya hamba Tuhan yang laki-laki ini sudah menikah, sudah berkeluarga. Saudara mengerti ini? Artinya dia saudaraku suka kepada laki-laki yang sudah menikah. Saya tanya, itu boleh nggak? Tidak. Tapi saudaraku dia mengambil firman Tuhan ini, Markus 11 ayat 23. Kukutukilah istrinya itu supaya mati. Kalau istrinya mati maka aku bisa menikah dengan suaminya. Dia pakai Markus 11 ayat 23. Saya tanya saudara, apakah itu bisa bekerja? Tidak. Kenapa itu tidak bisa bekerja? Karena itu tidak disediakan melalui kasih karunia. Saudara mengerti? Amin. Melalui kasih karunia, saudaraku, tidak ada kita mengutuk orang lain.
Saudara mengerti? Amin. Kita hanya saudaraku disuruh untuk memberkati orang. Amen. Jadi saudara jangan ada yang pandai-pandaian. Aku kutuk kau, aku kutuk kau. Itu nggak bisa berlaku saudaraku. Karena itu tidak disediakan melalui kasih karunia. Amin. Amin. Firman Tuhan bilang, bagaimana dari satu sumber air, perhatikan saudaraku ya, dari satu sumber air keluar mata air tawar dengan mata air asin. Bisa saudaraku? Tidak. Dari satu sumber mata air keluar rasanya tawar dengan asin. Bisa? Tidak. Tuhan bilang demikian juga dari mulutmu, dari mulut kita tidak boleh keluar kutuk dengan berkat. Apa yang boleh keluar saudaraku? Berkat. Amin. Jadi saudara jangan pandai-pandai sebagai hamba Tuhan saudara kutuki orang. Saudara mengerti saudara? Amin. Kadang saudaraku sebagai hamba Tuhan kita gampang kali jengkel. Amin. Lihat jemaat kadang bandel saudaraku, nggak mau dikasih tahu. Lalu kita pandai-pandai mengutukinya. Itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Itu tidak disediakan melalui kasih karunia Tuhan. Amen. Melalui penebusan Kristus, Tuhan tidak menyediakan kutuk supaya kita bisa mengutuki orang lain. Tapi saudara bisa mengutuki penyakit. Amin, saudara. Memerintahkan dia untuk mati. Saudara jelas sampai di sini? Amin. Jadi iman bukan saudaraku supaya saudara bagaimana untuk menggerakkan Tuhan. Kalau saudara-saudaraku berupaya untuk menggerakkan Tuhan, buat begini supaya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Buat begini supaya doa-doamu dijawab. Kau harus lebih banyak melayani supaya Tuhan sayang samamu. Kau harus lebih banyak kebaktian supaya Tuhan menjawab doamu. Itu pengertian yang salah. Amin, saudaraku. Itu pengertian yang salah. Karena begitu saudara lahir baru, kepada saudara langsung dikaruniakan halal itu pada saat itu juga. Amin. Saudara mengerti saudaraku? Amin. Oke, kita baca dari Roma pasal 4. Roma pasal 4. Dari ayat 3. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudaraku perhatikan, Abraham tidak bekerja untuk dibenarkan. Abraham tidak melakukan apa-apa untuk diselamatkan. Amin, saudaraku. Ini berbeda dengan banyak pengertian agama-agama. Kau harus banyak berbuat baik, banyak melakukan amal saleh supaya kau nanti boleh selamat. Saudara mengerti ini? Amin. Abraham tidak melakukan apa-apa untuk dibenarkan. Amin. Dia hanya percaya. Amin, saudaraku. Amin. Dia percaya kepada Tuhan yang membenarkan dia. Amin. Dia tidak bekerja untuk diselamatkan. Sistem hukum Taurat, saudara bekerja untuk memperoleh sesuatu. Haleluya, saudara. Haleluya. Sistem hukum Taurat, saudara berbuat sesuatu untuk mengupayakan kasih Tuhan. Anda bekerja untuk mengupayakan belas kasihan Tuhan. Aku banyak berbuat baiklah supaya Tuhan sayang samaku. Itu sistem hukum Taurat. Amin, saudaraku. Amin. Karena Anda bekerja, kita bekerja untuk mengupayakan kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Sistem hukum Taurat, saudara bekerja untuk memperoleh sesuatu. Tidak beda dengan upahan, tidak beda dengan seorang hamba. Bekerja baru dapat upah. Lalu bedanya dengan
di bawah Injil kasih karunia apa? Di bawah Injil kasih karunia, saudara bukan hamba. Saudara bukan upahan. Saudara anak. Anak tidak bekerja untuk memperoleh upah Bapak. Saudara mengerti? Amin. Seorang anak begitu dia lahir dalam keluarga itu, dia langsung menjadi ahli waris. Amen. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Katanya, lahir anaknya. Anaknya belum tahu nyuci, amin. Belum tahu saudaraku cari makan, bantu bapaknya. Dan begitu dia lahir, langsung menjadi ahli waris. Amin. Pemilik harta bapaknya. Amin, saudaraku. Amin. Dia belum tahu melakukan sesuatu yang baik untuk mengupayakan berkat bapaknya. Begitu dia lahir, otomatis dia langsung menjadi pemilik harta bapaknya. Amen. Soalnya pada bedanya, saudaraku. Amin. Soalnya di mana bedanya? Tidak melakukan apa-apa. Tidak bekerja untuk memperoleh. Yes. Kita anak di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Siapa saudara yang percaya kepada Yesus, saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara anak-anak Allah. Amin. Begitu saudara percaya kepada Yesus, saudara langsung diselamatkan. Amin. Saudara langsung menjadi ahli waris kerajaan surga. Langsung menjadi pemilik kerajaan Allah. Beda seperti budak atau hamba. Harus bekerja dulu untuk memperoleh berkat Tuhan. Saudara mengerti, saudara? Amin. Jadi begitu saudara percaya kepada Yesus, saudara langsung dikasihi. Amen. Saudara langsung pemilik kerajaan sorga. Amen. Ahli waris kerajaan sorga. Kepada saudara langsung diberikan kuasa. Amin. Kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Detik saudara percaya kepada Yesus, identitas saudara langsung berubah. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yes. Dari hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Amin. Dari anak iblis menjadi anak Tuhan. Itu bukan sesuatu yang saudara kerjakan. Amin, saudaraku. Itu pemberian Tuhan. Amin. Itu sudah ditetapkan dari sejak dunia ini dijadikan. Yes. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahwasanya barang siapa percaya kepada Yesus, langsung diberi kuasa menjadi anak Allah. Detik itu juga, saudara. Saudara belum tahu bagaimana berbuat baik. Amin. Belum ada saudara lakukan yang baik. Tapi begitu saudara percaya kepada Yesus, saudara langsung dijadikan anak. Pemilik kerajaan surga. Saudara mengerti, saudaraku? Kalau dulu hidup saudara selalu sial. Amin. Sial. Amin. Begitu saudara percaya pada Yesus, hidup saudara langsung berubah. Amin. Haleluya. Saudara menjadi orang yang paling beruntung. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara langsung diberkati. Amin. Coba buka Efesus 1 ayat 3, saudara. Efesus 1 ayat 3. Di mana Efesus? Perjanjian Lama. Kita baca Efesus 1 ayat 3. Dapat? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam Yesus, begitu saudara percaya kepada Yesus, saudara dimasukkan ke dalam Yesus. Saudara di dalam Yesus. Saudara mengerti, saudara? Amin. Saudara di dalam Yesus. Begitu saudara di dalam Yesus, saudara langsung diberkati. Amin. Saudara telah diberkati. Amin. Saudara bukan lagi orang yang terkutuk, bukan lagi orang yang sial. Amin. Saudara sudah diberkati. Amin. Jadi saudaraku, sebenarnya kita nggak boleh lagi berdoa, Tuhan berkati si Anu, Tuhan berkati si ini. Karena apa? Di dalam Kristus kita sudah diberkati. Amin. Itu sesuatu yang sudah dikerjakan. Amin. Begitu saudara percaya pada Yesus, saudara dimasukkan ke dalam Yesus, saudara sudah diberkati.
Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Paulus, kalau saya rasa saudara nggak pernah berdoa supaya diberkati anak-anak Tuhan itu. Dia hanya berdoa apa? Supaya mata hati kita diterangi. Amin, saudaraku. Supaya kita mengerti siapa kita di dalam Kristus. Hak istimewa kita di dalam Kristus. Betapa luar biasanya kita di dalam Kristus. Betapa kayanya kita di dalam Kristus. Amin. Amin. Saudaraku, banyak orang nggak tahu betapa mulianya kita dalam Kristus. Betapa luar biasanya kita dalam Kristus. Yes. Makanya gampang meninggalkan Yesus. Mereka pikir itu Yesus ini nggak ada apa-apanya. Betapa hebat kuasa yang bekerja di dalam kita percaya. Amin. Amin. Betapa mulia kita di dalam Kristus. Amin. Kebanyakan kita nggak tahu itu, saudara. Jadi dalam Kristus, saudaraku, saudara sudah diberkati. Amin. Saudara sudah diberkati. Amin. Dikatakan dengan segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Kalau selama ini saudaraku hidup kita sial, kurang beruntung, setelah saudara dalam Yesus, hidup saudara berubah. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Hidup saudara berubah. Saudara sudah diberkati di dalam Haleluya. Kristus. Sudah percaya, saudaraku? Amin. Jadi di dalam kita, saudaraku, kita bukan hidup di bawah perjanjian lama hukum Taurat. Banyak orang tidak mengerti. Kita hidup di bawah perjanjian baru kasih karunia. Banyak orang berpikir beda perjanjian lama dengan perjanjian baru hanya satu lembar kosong di tengah Alkitab itu. Kan ada satu lembar kosong di tengah Alkitab. Amin. Pikir orang cuma itulah bedanya. Padahal saudaraku, di bawah perjanjian baru kasih karunia, kita menikmati berkat yang luar biasa, bukan karena kebaikan kita, Amin. tapi karena perbuatan Yesus. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Karena perbuatan Yesus. Di bawah kasih karunia, saudara adalah anak. Amin. Di bawah kasih karunia, saudara pemilik kerajaan sorga. Haleluya. Di bawah kasih karunia, saudara punya kuasa. Amin. Tapi Pak, aku baru selamat, aku baru percaya sama Yesus. Aku gak seperti Bapak yang sudah puluhan tahun selamat. Saudaraku, detik saudara percaya kepada Yesus, saudara langsung diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Bukan sesuatu yang saudara upayakan. Itu bukan sesuatu yang saudara bekerja untuk memperolehnya. Oke lah, kau sudah kebaktian 3 kali seminggu. Kau sudah berdoa 1 hari 1 jam, oke. Nah, sudah berapa kali kau puasa seminggu? 2 kali, oke. Baru kasih kuasa kepadamu. Bukan seperti itu, saudara. Itu namanya saudara bekerja untuk memperoleh. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, Injil tidak berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Injil berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Injil tidak berbicara tentang perbuatan kita yang menyelamatkan diri kita. Injil berbicara tentang perbuatan Tuhan yang menyelamatkan diri kita. Jelas, saudaraku? Amin. Oke, coba kita buka Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Dari ayat 8. Jadi saudaraku, topik firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana kita masuk dalam perhentian Tuhan. Kita beristirahat dalam karya Yesus. Amin, saudaraku. Kita baca Ibrani 4 dari ayat 8. Sebab andai kata Joshua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Perhatikan saudara ya.
Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Waktu penciptaan saudaraku, hari ke-7 itu berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Hari ke-7 itu berbicara tentang apa? Hari perhentian. Kalau bahasa Inggrisnya, hari peristirahatan. Tuhan beristirahat. Amin, saudaraku. Kalau bahasa Indonesia dibilang hari perhentian. Kenapa Tuhan beristirahat? Karena sudah selesai. Apa Tuhan capek kali menciptakan dunia ini, saudaraku? Keringat dingin Tuhan menciptakan bintang-bintang itu? Tidak. Hah? Laut, bumi, alam semesta ini. Kecapean Tuhan sakit pinggangnya? Maka dia harus istirahat? Karena ini, saudaraku, banyak menjadi bahan ejekan agama-agama lain. Oh, Tuhan kalian harus beristirahat. Saudaraku, Tuhan kita berhenti, Tuhan kita beristirahat karena penciptaan itu sudah selesai. Amin. Sama seperti saudaraku, seorang pelukis. Amin. Berhenti dia melukis. Dia beristirahat bukan karena terlalu capek mengangkat kuas itu, saudara. Capek kali lah mengangkat kuas ini, sakit kali pinggangku. Dia berhenti karena lukisannya sudah selesai. Gak ada lagi yang perlu ditambahi. Seperti itulah Tuhan kita. Amin. Kenapa dia berhenti dari penciptaan? Karena ciptaan tadi sudah selesai. Dia melihat semuanya sungguh amat baik. Haleluya, saudara. Makanya hari ke-7 dia berhenti beristirahat. Lalu dikatakan, saudaraku, tersedia bagi kita umat Tuhan hari ke-7. Apa maksudnya? Supaya kita juga beristirahat. Berhenti dari pekerjaan kita. Apa maksudnya kita, saudaraku, nggak bisa masak hari Sabat, hari Minggu? Karena saudaraku, kalau menurut orang Farisi, ahli Taurat, Sabat itu, saudaraku, mereka betul-betul langkah mereka pun berapa langkah harus dihitung, saudaraku. Mereka mengupayakan sedikit mungkin bekerja. Mereka mengartikan berhenti itu, saudaraku, beristirahat itu secara harfiah. Padahal apa maksudnya istirahat itu? Halo? Maksudnya, saudaraku, berhenti itu kita berhenti dari mengupayakan berkat Tuhan atas hidup kita. Saudara mengerti? Kita berhenti mengupayakan kasih Tuhan atas hidup kita. Kita berhenti bekerja. Terkadang, saudaraku, tanpa sadar, misalnya kita baca Alkitab. Aku sudah baca Alkitab hari ini 5 pasal. Aku sudah berdoa 2 jam. Maka Tuhan pasti tersenyum kepadaku. Halo? Kadang tanpa sadar, saudaraku, kita masuk ke dalam apa? Hukum Taurat. Kalau misalnya saya tidak baca Alkitab hari ini 2 pasal, 5 pasal, tidak ada berdoa, maka Tuhan sepertinya pasang muka cemberut kepada. Saudara mengerti ini? Amin. Kalau aku tidak melayani, maka Tuhan sepertinya marah kepada. Itu, saudaraku, artinya saudara tidak berhenti dari pekerjaan saudara. Siapa mengerti sampai sejauh ini? Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saudara dikasihi bukan karena saudara begitu baik. Bukan karena saudara banyak sekali melayani. Saudara dikasihi karena saudara di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Jadi, saudaraku, saudara bisa berhenti mengupayakan kasih Tuhan atas hidup saudara. Saudara hanya bisa percaya, saudara bisa beristirahat bahwasanya karena Yesus sudah mati bagiku, Bapa di sorga sayang padaku. Saudara berhenti mengupayakannya. Saudara berhenti bekerja untuk mendapatkan kasih Tuhan. Amin. Tanpa sadar, saudaraku, kita sering mengupayakan kasih Tuhan, membeli kasih Tuhan tadi dengan perbuatan kita. Kadang saya pun masih mau juga, saudaraku, terjebak dalam hal ini. Haleluya, saudaraku. Saudara baca Alkitab, tidak baca Alkitab, Tuhan sayang sama saudara. Amin. Amin.
Tapi masalahnya, kalau saudara tidak baca Alkitab, kasih saudara kepada Tuhan akan berkurang. Saudara mengerti ini? Amin. Saudara melayani, saudara tidak melayani, kasih Tuhan tetap sama. Karena saudara percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Amin. Maka Bapa di sorga mengasihi saudara. Bapa mengasihi saudara bukan karena saudara baik, tapi karena Yesus sudah mati untuk saudara. Amin. 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 Baik saudara melayani, saudara tidak melayani, kasih Tuhan tetap sama. Amin. Tapi kasih saudara kepada Tuhan berubah. Saudara akan lebih mengasihi Tuhan kalau saudara melayani. Amin. Dan kasih saudara akan menjadi semakin dingin kalau saudara tidak melayani. Kasih kita berubah-ubah, kasih Tuhan tetap untuk Yes. selama-lamanya. Jelas, saudara. Amin. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin, saudaraku. Amin. Dikatakan ayat 10, baiklah kita masuk ke tempat perhentiannya. Perhentian siapa? Perhentian Yesus. Maka dikatakan saudaraku, setelah Yesus mengorbankan dirinya, amin. Amin. Setelah dia mengorbankan dirinya, dia naik ke sorga saudaraku, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya saudaraku. Kenapa dikatakan dia duduk? Sudah selesai. Dia beristirahat karena pekerjaannya sudah selesai. Amin. Haleluya. Tidak ada lagi yang perlu ditambahi dalam pekerjaannya. Amin. Itu sudah sempurna. Amin. Amin. Dia sudah sempurna menguduskan saudara. Amin. Dia sudah sempurna menyediakan berkat kesembuhan Amin. bagi saudara. Amin. Amin. Itu sudah sempurna. Amin. Tidak ada lagi yang perlu ditambahi. Maka dia beristirahat. Maka Tuhan menyuruh supaya kita masuk dalam peristirahatan Kristus. Kita beristirahat di dalam karya Yesus yang sempurna. Bapak, bahkan waktu aku salah ini pun, bahkan waktu aku gagal ini pun, Engkau tetap mengasihi. Haleluya saudaraku. Haleluya. Karena Engkau mengasihiku bukan karena aku baik. Kasih-Mu tidak aku upayakan. Aku tidak bekerja untuk memperoleh kasih. Engkau mengasihiku hanya karena aku di dalam Yesus. Engkau mengasihiku karena Yesus telah mati untuk dosa-dosa. Amin. Saudara mengerti saudara? Amin. Amin. Jadi saudara bisa beristirahat dalam karya Yesus. Saudara tak perlu lagi, aku sudah bersalah tadi, aku harus puasa dulu. Berapa? 3 hari dulu ini puasa, aku puasa. Lalu saudaraku, untuk mengupayakan kasih Tuhan tadi, saudara harus apa lagi? Baca Alkitab 25 pasal. Itu berarti saudara tidak beristirahat di dalam karya Yesus. Saudara mengerti ini? Amin. Amin. Karya saudaraku banyak menjadi jebakan bagi orang Kristen. Ini yang menghancurkan, membuat lumpuh hidup orang Kristen. Ini yang membuat setan punya dasar untuk berpijak, untuk mendakwa orang Kristen. Kau lihatlah dirimu. Macam mana kau bisa dibilang lain? Macam mana bisa dibilang Tuhan mengasihimu? Kau lihatlah gayamu, hidup ini berantakan sekali. Saudaraku, siapa tidak pernah gagal? Siapa tidak pernah berdosa? Haleluya. Setan tahu, perhatikan, setan sangat licik. Dia tahu selama kita tinggal dalam tubuh yang tidak sempurna ini, saudaraku, kita masih pernah berbuat dosa. Lalu dia memakai itu, hukum Taurat yang sempurna, untuk mendakwa kita yang tidak sempurna. Saudara mengerti? Amin. Macam mana kau ini seperti ini dikasih Tuhan? Kau lihatlah gayamu. Kau lihatlah tingkahmu.
Lalu kalau saudara berpikir saudara dikasih karena perbuatan saudara, maka saudara akan tertuduh. Tapi kalau saudara tahu, Tuhan aku dikasihi bukan karena perbuatan baik, tapi memang karena Tuhan Yesus telah mati bagi. Amen. Amin. Amin. Karena firman mengatakan waktu aku masih berdosa, Tuhan sudah mati bagiku. Waktu aku masih berdosa. Terlebih setelah aku sekarang dibenarkan. Amin. Waktu aku masih berdosa, aku dikasihi. Terlebih sekarang setelah aku menjadi anak. Amin. Amen. Jelas saudaraku. Amin. Waktu masih musuh dikasihi, apalagi setelah jadi anak. Amen. Haleluya. Saudara mengerti saudara? Amin. Jadi saudara bisa istirahat dalam karya Tuhan yang Sempurna. Oke, saya sedikit kembali waktu penciptaan saudara. Karena di sini dikatakan Allah berhenti dari penciptaan. Pada hari ke-7 dia beristirahat. Amin. Amin. Jadi saudaraku, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini segala macam, kapan Tuhan menciptakan manusia? Hari terakhir. Hari terakhir, hari ke-6. Amin saudaraku. Amin. Hari ke-6. Jadi angka 6 itu berbicara tentang manusia. Saudara tahu? Jadi kalau ada angka 666, itu artinya manusia. Triple ini kan saudaraku, Tritunggal ini kan berbicara tentang Allah. Amin. Artinya manusia yang ingin menjadi Allah. Saudara mengerti? Amin. Itulah antikristus. Manusia yang ingin disembah sebagai Allah. Amin saudaraku. Amin. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir, sebelum-sebelumnya saudaraku, dia menciptakan alam semesta ini. Apa semua yang dibutuhkan oleh manusia, Tuhan sediakan terlebih dahulu. Amin. Sama seperti saudaraku kalau misalnya saudara menantikan kelahiran seorang bayi. Amin. Bukan waktu saudara lahir, saudara beli pokoknya, saudara beli embernya, beli apa lagi saudaraku? Sabunnya. Udah terlambat. Sebelum dia lahir, sebelum dia ada, saudara sediakan terlebih dahulu. Itu bapak yang baik, orang tua yang baik. Amin saudaraku. Supaya pas dia perlu, ada semuanya. Gimana saudara bayangkan? Kalau misalnya Tuhan menciptakan Adam hari kedua, Tuhan lapar kali rasanya Tuhan. Lu apa? Belum menciptakan pohon-pohon rupanya. Haleluya saudaraku. Tapi Tuhan ciptakan dulu semua kebutuhan manusia, lengkap saudaraku, baru Tuhan ciptakan manusia. Saya tanya saudara, waktu Tuhan menciptakan, berapa kali dia menciptakan? Tuhan hanya menciptakan sekali alam semesta ini semuanya. Amin saudaraku. Setelah dia selesai menciptakan, dia tidak ada lagi menciptakan. Setelah dia selesai menciptakan lembu, pohon-pohon, segala macam saudaraku, binatang, apakah dia ada lagi menciptakan binatang, pohon-pohon? Tidak. Karena begitu dia selesai menciptakan binatang, pohon, tumbuhan, segala macam, saudaraku, binatang tadi di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, atau tumbuhan tadi, Tuhan berikan kemampuan untuk berkembang biak. Saudara mengerti? Haleluya. Sehingga saudara, kalau pohon tadi mati, Tuhan tak perlu lagi, kuciptakan lagi pohon. Enggak. Karena dalam diri pohon itu, tumbuhan, binatang, Tuhan sudah beri kemampuan untuk berkembang biak. Demikian juga dalam diri manusia. Amin. Haleluya. Haleluya. Begitu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkati apa katanya? Berkembang biaklah, penuhilah bumi. Amin. Jadi dalam setiap diri manusia, Tuhan sudah berikan kemampuan untuk berkembang biak. Jadi setiap manusia bisa punya anak. Haleluya saudaraku. Jadi kalau ada orang nggak punya anak, saudara mungkin nggak mengetahui bagaimana cara Tuhan menciptakan saudara. Amin. Sebenarnya itu Tuhan sudah taruh di dalam saudara. Jadi saudaraku, setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, setelah Tuhan selesai menciptakan semuanya, Tuhan nggak perlu lagi menciptakan. Semua sudah komplit. Haleluya saudaraku. Perhatikan. Ada 2 kali Tuhan menciptakan. Pertama saudaraku, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Yang kali kedua, Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaan yang baru. Saudara mengerti? Amin. Jadi saudaraku, sama seperti waktu penciptaan langit bumi,
Tuhan menciptakan segala sesuatunya komplit. Demikian waktu Tuhan menciptakan kita sebagai roh yang baru. Amin. Amin. Tuhan menciptakan itu komplit. Amen. Haleluya. Di dalam roh saudara yang lahir baru, saudaraku, Tuhan sudah berikan segala kuasa. Amin. Perhatikan ya, waktu saudara ke depan apa yang terjadi? Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Waktu saudara terima Yesus, tubuh saudara tetap sama. Jiwa saudara tetap sama. Lalu apa yang menjadi ciptaan yang baru? Roh saudara. Roh yang lama itu mati, saudara diberikan roh yang baru. Lalu Roh Kudus menyatu dengan roh saudara. Amin. Lalu di dalam roh saudara, Tuhan perlengkapi segala kebutuhan saudara. Amin. Saudara mengerti ini, saudaraku? Amin. Jadi saudaraku, Yesus sudah sediakan di dalam roh saudara kesembuhan, Amin. keselamatan, Amin. kelepasan, Amin. sukacita, Amin. damai sejahtera. Amin. Segala sesuatu yang saudara perlukan, Tuhan sudah tahu dalam saudara. Saudara sudah komplit. Amin. Sama seperti Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya komplit. Demikian juga Tuhan menciptakan roh saudara komplit. Sehingga ketika saudara memerlukan sesuatu, saudara sudah memilikinya. Amin. Semua ada di dalam roh saudara. Jadi kehidupan kekristenan, saudaraku, bukan berupaya untuk membuat Tuhan bekerja, untuk menyembuhkan saudara, untuk memberkati saudara. Karena apa yang saudara perlukan, Tuhan sudah taruh di dalam saudara. Amen. Itu sudah diberikan. Saudara sudah memilikinya. Tuhan, tolonglah sembuhkan aku, Tuhan. Kan ini yang sering terjadi ya, doa kita ya. Tuhan, ngacik naik, amahoy. Tuhan, tolonglah sembuhkan ini, Tuhan. Bapa di sorga akan memandang kepada Yesus yang duduk di sebelah kanannya. Apakah anakku tidak tahu? Anakku itu tidak tahu bahwasanya 2000 tahun yang lalu kau sudah menanggung segala penyakitnya, dan bahwasanya melalui kelahiran barunya di dalam rohnya sudah kita taruh kuasa yang mengalahkan kematian. Saudara mengerti, saudara? Bapak akan bertanya-tanya, kalau bisa bertanya-tanya, amin. Kalau Tuhan bisa bingung, dia akan bingung. Karena masalah orang Kristen, saudara tahu apa? Ketidaktahuan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sudah berikan di dalam roh kita. Kita tidak tahu apa yang sudah kita miliki. Kita tidak tahu betapa kayanya kita, betapa berkuasanya kita di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Di dalam saudara ada kuasa yang mengalahkan kematian. Lalu kita, saudaraku, dihancurkan sama penyakit. Di dalam roh saudara Tuhan sudah menaruh sukacita dan damai sejahtera. Gak peduli masalah apapun, saudara bisa bersukacita dalam damai sejahtera. Kapan saudara memerlukannya, saudara tinggal mengeluarkannya. Gak saudara bilang, Tuhan hiburlah hatiku, Tuhan sedih kali kurasa tidak. Saudara tinggal mengeluarkannya. Itu di dalam roh saudara. Kapan saudara memerlukan kesembuhan, saudara merasakan sakit, saudara tinggal mengeluarkannya. Itu di dalam roh saudara, komplit. Amin. Apa yang saudara butuhkan untuk hidup berkuasa, Tuhan sudah taruh dalam roh saudara. Itulah baiknya Tuhan kita, saudara. Saudara tak perlu lagi bekerja supaya Tuhan menyembuhkan saudara. Saudara tidak lagi perlu mengupayakan kasih Tuhan kepada saudara. Detik saudara lahir baru, semua Tuhan sudah berikan dalam saudara. Haleluya. Jadi saudara, kehidupan kekristenan ini, kita tinggal melepaskan apa yang sudah kita miliki. Amin. Saudara butuh damai sejahtera? Lepaskan. Di dalam roh saudara ada damai sejahtera. Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Penguasaan diri. Kapan saudara benci sama seseorang, saudara mau marah sama orang, amin. Mau saudara tokok kepalanya, mau saudara balas perbuatannya, di dalam roh saudara sudah ada kasih. Saudara nggak perlu berdoa, Tuhan tolonglah tambahkan kasih-Ku. Karena firman Tuhan mengatakan kasih telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itu sudah dicurahkan. Saudara tinggal apa? Praktek aja. Tuhan kesal
Kesal kali kurasa dibuatnya Tuhan. Gak pantas yang dibuatnya. Tapi karena aku sudah memiliki kasih Kristus, maka aku mengasihi, aku berkati, aku ampuni dia. Amin. Tinggal lepaskan aja. Saudara mengerti, saudara? Amin. Jadi sekarang saudara bisa beristirahat. Amin. Amin. Saudara nggak perlu, apakah doaku dijawab Tuhan ya? Apakah Tuhan mau menyembuhkanku ya? Apakah Tuhan mau memberkatiku ya? Karena kan saudara, kalau kita berdoa ada keraguan. Saya tanya saudara, kalau kita berdoa ada nggak keraguan kadang? Ada. Tapi bagaimana kita meragukan sesuatu yang Tuhan sudah melakukannya untuk kita? Bagaimana kita ragu Tuhan memberkati kita kalau Tuhan sudah memberkati kita? Bagaimana kita ragu Tuhan menyembuhkan kita kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita? Saudara nggak bimbang lagi, nggak ragu, nggak perlu lagi mengupayakan kasih Tuhan. Saudara beristirahat di dalam karya Yesus. Amin. Aku tenang, hatiku tenang. Have rest my soul. Istirahatlah jiwa. Amin. Istirahat. Tuhan bilang apa? Datanglah kepadaku, hai engkau yang berat dan tidak kusut. Aku memberikan kelegaan. Kalau bahasa Inggrisnya istirahat bagi jiwamu. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, saudara tidak perlu mengupayakan kasih Tuhan. Amin. Detik saudara terima Yesus, saudara langsung dikasihi. Amin. Detik saudara terima Yesus, kuasa itu dimasukkan ke dalam saudara. Saudara sama dikasihi, sama seperti pendeta yang sudah 50 tahun lahir baru, yang sudah 50 tahun melayani Tuhan. Amin. Amin. Begitu saudara datang terima Yesus, Tuhan aku orang berdosa, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Detik saudara percaya pada Yesus, saudara langsung sama dikasihi, sama seperti pendeta yang sudah melayani 60 tahun. Amin. Halo? Amin. Amin. Kok nggak membeda-bedakan? Ya. Kadang kita pikir saudaraku, karena kita lebih banyak melayani daripada orang lain, maka Tuhan akan lebih mengasihi kita. Oh, Bapak itu dia melayani kemana-mana, pelayanannya sudah mendunia, sementara aku masih tingkat RT. Maka Tuhan lebih mengasihi dia daripada aku. Itu salah. Amin, saudara. Amin. Terkadang kenapa dia bisa mendunia? Karena dia tahu, Bapak itu tadi tahu, hamba Tuhan tadi tahu bahwa dia sangat dikasih. Ini hanya masalah pengenalan saja. Amin. Macam mana saudara bisa, saudaraku, dihancurkan penyakit sementara kuasa Tuhan ada dalam saudara? Hah? Macam mana saudara meringkuk dalam kesedihan sementara sukacita, sungai sukacita ada dalam saudara? Amin. Kan ada lagunya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Itu sungai sukacita. Amin. Bukan aliran kecil macam air pet. Sungai. Haleluya. Ada aliran air kehidupan mengalir dalam saudara. Amin. Ada sungai kehidupan mengalir dalam Amin. saudara. Apa yang saudara miliki sekarang sama dengan apa yang ada di surga. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Di surga mengalir sungai kehidupan, di dalam saudara juga mengalir. Yes. Haleluya. Saudara sudah komplit. Amin. Saudara dikasihi. Amin. Saudara diampuni. Amin. Saudara diberkati. Amin. Bukan karena kebaikan saudara, Yes. tapi karena kebaikan Gloria a Yesus. Jadi jangan ada lagi yang membuat saudaraku orang memegahkan dirinya atas saudara. Ya. Kadang saudaraku kalau ada orang 3 jam berdoa, dia akan lihat kita, oh kok nggak berdoa? Kedagingan kau. Cemana Tuhan sayang samamu? Ah, ini udah mulai mengandalkan perbuatan. Cemana Tuhan sayang samamu? Baca kitab enggak, berdoa enggak. Saudaraku, kita dikasihi waktu masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Sekarang sudah saudara menjadi anaknya, betapa lebih lagi dikasih. Yes.
bilang, aku dikasihi karena Yesus. Amin. Bapa mengasihiku karena Yesus sudah mati bagiku. Amin. Itu sudah cukup. Yes. Gak perlu ditambah perbuatan baikku. Ya, haleluya. Kenapa saya baca Alkitab? Untuk mengenal siapa saya dalam Kristus. Amin, saudara. Amin. Untuk mengetahui warisan saya dalam Kristus. Amin. Supaya saya nggak dibodoh-bodoh iblis. Yes. Karena orang bodoh mesti dibodoh-bodohi. Benar. Haleluya, saudara. Haleluya. Setan kerjanya bodoh-bodohi. Kalau saudara bodoh, nggak tahu siapa saudara dalam Kristus, ini dibodoh-bodohi. Dikasih penyakit sama saudara. Dikasih apa lagi? Kemiskinan, apa segala macam. Ya kita terima aja lah, karena nggak tahu siapa kita dalam Kristus. Saudara mengerti, saudara? Amin. Amin. Saudara diberkati? Amin.